Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. siang, atau sore, tergantung Anda sedang menonton ini kapan. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Titik Temu Salemba, episode yang ketiga yang akan membahas kembali tentang visi dan misi kesehatan pasangan calon Presiden Republik Indonesia. Dan kali ini saya Ahmad Puadi dari Policy Center Iluni FKUI yang nanti akan bertindak atau berlaku sebagai moderator dalam sesi podcast kali ini. Dan sebagai pengetahuan kita bersama, sesi ini adalah bagian atau podcast ini adalah podcast yang diselenggarakan oleh Policy Center Iluni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia periode 2021 sampai 2024. Oke, dalam diskusi kali ini kita akan mengupas tuntas visi dan misi bidang kesehatan dari pasangan calon nomor urut 03 ya. Dan kali ini kita sudah didampingi, sudah hadir bersama kita Dr. Dripa. Dr. Dripa ini Dewan Pakar bidang kesehatan dari Paslon Ganjar Mahfud ya. Selamat datang Dr. Dripa. Terima kasih. Iya. Bang Fuad. Terima kasih Mas Dripa. Baik, saya langsung saja kita ingin mendengar dari visi misi Ganjar Mahfud ini di bidang kesehatan. Apa sih yang menjadi prioritas kalau boleh diperas gitu ya dari sekian banyak poin yang ada di visi misi? Apa sih yang jadi intinya visi misi kesehatan Ganjar Mahfud? Ya, silakan. Mangga apa abang tadi? Para pemirsa, teman-teman netizen ataupun peminat seri ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat kita bicara visi misi, seringkali itu seperti sebuah hal yang sederhana, tapi itu sebetulnya mendasar. Ya. Kan itu merupakan kristalisasi dari apa yang dilakukan, tapi dalam satu sisi lain dia justru menjadi hulu untuk dimekarkan menjadi berbagai misi dan kegiatan. Kita sebetulnya harus berangkat dari bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Betul. Itu dasar. Kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu Mas Ganjar, Pak Mahfud, Prof Mahfud, atau sering kita singkat saja Ganjar Mahfud, memposisikan di dalam misinya itu investasi manusia itu di nomor 1. Nomor 1? Ya, urutan pertama. Mungkin kalau yang lain nomor sekian, di kita nomor 1 justru. Karena sumber daya insani atau manusia Indonesia ini menjadi prioritas yang harus kita bangun. Dan di dalam rangkaian programnya pun kesehatan masuk di nomor 1 pula di situ. Jadi kami punya concern yang luar biasa untuk itu. Dan nanti akan terlihat pada saat kita diskusi bagaimana program kami pun langsung mengena ke tujuan-tujuan yang kita harapkan tadi. Dan di dalam kesehatan berpuluh-puluh tahun kita selalu ngomong preventif promotif, tapi dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai yang kita sampaikan gitu kan. Oleh karena itu kami sangat komitmen dengan itu, dan nanti bisa kita lihat, kita bedah sama-sama, kita diskusi bahwa preventif promotif memang prioritas bagi Ganjar Mahfud. Karena sampai berapa kita harus mengeluarkan biaya kalau kuratif terus kan. Karena preventif promotif terutama kalau kita lakukan bisa mencegah pembiayaan yang jauh lebih besar di kemudiannya. Saya pikir itu pembukanya. Baik, terima kasih. Langsung ke topik promotif preventif karena sudah disebut tadi ya. Sebenarnya kan sudah banyak strategi nasional, sudah ada program stunting, sudah ada Germas, sudah ada. Apa sih yang ditawarkan yang baru dari promotif preventif? Ya. Kita juga paham begitu banyak program sebelumnya dan selama ini berjalan. Dan kita juga akui bahwa ada yang berhasil, ada yang tidak begitu kan. Kita harus lihat lagi bahwa keberhasilan sebuah program itu kan tidak semata-mata karena desain program atau wujud programnya, tapi implementasinya seperti apa. Implementasi. Ya kan, implementasinya seperti apa. Dalam hal ini tentunya kita harus pastikan memang itu dijalankan seperti yang kita rencanakan. Berarti di situ butuh integritas, butuh komitmen. Jangan ada pelanggaran program, apalagi pelanggaran anggaran gitu kan. Nah,
Dan program-program yang kami maksudkan tadi itu juga harus mengakar memang kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat itu ada masyarakat kesehatan, ada masyarakat umum pada umumnya. Oleh karena itu kan kami juga memiliki statement untuk di bidang kesehatan, masyarakat kesehatan sejahtera. Masyarakat kesehatan sejahtera. Siapa itu masyarakat kesehatan? Rakyat sentosa. Masyarakat kesehatan sejahtera rakyat sentosa. Ya. Masyarakat kesehatan ini definisinya? Masyarakat kesehatan adalah stakeholder yang mendukung pelaksanaan dan menjadi pelaku juga di dunia kesehatan. Dan itu banyak itunya, kan kita bisa paham dari sana. Karena yang memberikan pelayanan kan memang itu. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya rakyat sentosa. Rakyat sentosa. Nah, oleh karena itu Mas Ganjar bukan hanya sebagai capres ya, sejak sebelum-sebelumnya selalu melakukan penyerapan aspirasi langsung. Mungkin kalau istilah sebelumnya belusukan. Tapi plus. Apa itu plus? Nginep di rumah warga. Ya. Karena kadang-kala kalau kita coba belusukan sesaat, itu kan bisa jadi tidak yang sebenarnya yang muncul. Tapi kalau udah nginep kan udah akan kita rasakan segalanya. Jadi bukan hanya menyerap aspirasi, tapi membersamai rakyat, itu kata kunci. Nah, dengan seperti itu, program-program yang kita rancang menggunakan pendekatan akademik, teknokrasi yang sedemikian rupa, dan kita sudah lakukan itu puluhan tahun, kita sudah dapatkan progresnya, tapi kita harus yakinkan bahwa itu memang dirasakan oleh masyarakat sampai ke bawah. Ya. Jadi preventif, promotif prioritas kita, dan untuk itu kita harus dapat dari masukan yang terbawah. Dapat masukan yang terbawah. Tadi bicara tentang implementasi, kan katanya implementasinya yang harus diperbaiki. Ada yang keliru yang dilihat dari tim Ganjar Mahfud ini, ada yang keliru nih, kita harus memperbaiki bagian implementasinya A, B, C itu? Ya. Ganjar Mahfud akan melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan. Tapi secara umum kita kan tahu, dan sudah menjadi hal yang kita maklumi bersama, bahwa masalah korupsi, kolusi, nepotisme ini kan isu besar. Menurut Bang Fuad, kalau kita bisa atasi isu itu, berapa persen kita bisa saving anggaran? Ya, lumayan banyak. 10, 20, 30% gitu kan? Ya. Bisa, dan kita bisa lihat di media dan laporan-laporan berbagai lembaga tingkat korupsi kita seperti apa. Kemudian kalau implementasinya itu tepat, tidak bocor, dan dilakukan oleh orang yang tepat, bukan nepotisme ataupun KKN, berarti tidak hanya efisiensi, efektivitasnya pun juga akan lebih tinggi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang akan kita lakukan dengan satset, lebih cepat, dan tas-tas tuntas. Itulah esensi dari Ganjar Mahfud. Ya, baik, terima kasih. Ini menarik nih, karena promotif preventif ditekankan betul nih di TKN Ganjar Mahfud. TPN, sorry, maaf. Ini kepelisit, gitu. Kepleset ya. TPN Ganjar Mahfud ya. Nah, gimana caranya? Apa yang sudah jadi visi besar di tingkat presiden, wakil presiden gitu ya, dengan adanya desentralisasi kekuasaan, kewenangan itu kan sudah didistribusikan ke daerah-daerah. Kita udah punya banyak visi misi, promotif preventif harus jalan. Tapi kalau di daerahnya capacity-nya juga nggak bagus, leadership-nya juga bagus, gimana cara memastikan itu bisa berjalan? Saya ambil contoh satu program kami. Uang saku atau insentif buat kader posyandu. Dan kita harus akui kan, memang itu ujung tombak kita untuk preventif promotif. Ya. Kami mendata saat ini sekitar 1,3 juta kader posyandu. Yang ternyata mereka sangat deviasi penghargaan atau dukungan pemerintah terhadap mereka. Hanya 100.000, 300.000 per bulan per orang. Ya. Sementara kita bilang preventif promotif. Itu kontradiktif. Artinya itu setengah hati atau lip sync gitu. Kami punya program 500.000 per kader posyandu per bulan. Dan itu pun nanti akan ditambah dengan pendukungan terhadap pelatihan apa yang harus disampaikan.
500.000. Jadi kita catat 500.000 per Ya, bulan. itu ada di dokumen. Jadi Oke. kita tidak mungkin mengolah itu. Oke. Dan jangan khawatir, setiap program yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud itu kita sudah langsung kalkulasikan berapa APBN yang harus dialokasikan. Jadi kita sudah hitung itu dan sangat mungkin. Jadi jangan sampai hanya menyampaikan program tapi itu kan tidak visible gitu. Ya, itu penting karena selama ini itu kadar kesehatan ya, selama ini yang kita lihat itu kakinya ada 3 gitu. Dia sebenarnya bagian dari Kementerian Dalam Negeri ya secara struktur ya. Tapi kerjaannya kebanyakan di kesehatan. Sedangkan uangnya sekarang yang banyak justru di Kementerian Desa. Nah, itu ada urutan-urutannya gimana tuh supaya bisa sinkron semuanya. Pimpinan kita siapa? Presiden. Ya. Para menteri adalah pembantu presiden. Oke. Otomatis orkestrasi penggunaan biaya atau dana ini pasti bisa diorkestrasikan. Dan paradigma kita melihat pengeluaran pembiayaan itu harusnya matriks jadinya. Contoh sederhana, kalau kita bicara masalah gizi, apa itu hanya masalah tentang kesehatan? Tidak. Ya. Bisa jadi itu juga suplai gizinya yang kurang. Atau produksi ketahanan pangan kita yang kurang bisa mempengaruhi ke gizi. Jadi ini lintas sektor. Nah, ini yang butuh diorkestrasikan lebih jauh. Dan setiap kementerian ini memang kembali visi presiden, kemudian didistribusikan, tidak cukup di situ, kemudian diorkestrasi dengan KPI. Baik, menarik sekali. Ini baru satu isu tentang promotif preventif. Saya harus tutup segmen pertama dulu. Nanti kita akan bergabung lagi di segmen yang kedua bersama panelis kita. Siapa panelisnya? Silakan dinantikan dan jangan kemana-mana. Stay tune. Kembali berjumpa dengan kami di Titik Temu Salemba, episode yang ketiga, dan kita sudah masuk ke segmen yang kedua, dan kali ini kita ditemani oleh panelis Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahri Alsyam. Selamat datang, Prof. Ya, makasih. Ya, saya langsung kasih kesempatan buat Prof. Ari untuk memberikan pertanyaan, komentar terhadap visi misi Ganjar Mahfud. Silakan, Prof. Ya, terima kasih tadi Dr. Dripa ya dari Dewan Pakar TPN untuk Ganjar Mahfud ya, Paslon 03. Jadi tadi ya sudah ada gambaran secara garis besar ya visi misinya. Nah, cuman terkait dengan tugas saya saat ini sebagai pimpinan fakultas, di mana tugas kami adalah memproduksi SDM khususnya kedokteran untuk baik itu untuk dokter, spesialis 1 dan spesialis 2. Nah, kita tahu juga memang kita tahu bahwa memang problem kita adalah problem jumlah ya. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Yang sebenarnya masalah distribusi ini pun juga tidak mudah juga untuk mengatasinya gitu. Dan tentu saya sebagai pimpinan fakultas berharap bahwa semua lulusan ini bisa bekerja ya sesuai dengan kompetensi yang didapat. Cuman pada kenyataannya ketika memang mereka mau ke daerah, terbentur dengan sarana prasarana yang ada di daerah tersebut, khususnya tentu di dalam untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dan kita tahu di situ peran Pemda ya atau pemerintah daerah baik itu di tingkat 2 maupun tingkat 1 itu penting sekali gitu. Nah, kita tahu bahwa ini memang ada undang otonomi sehingga memang memungkinkan mereka artinya segala sesuatu bisa diusahakan oleh mereka. Cuman kan kita tahu problemnya adalah tergantung dari komitmen kepala daerah masing-masing. Ada yang peduli misalnya benar-benar memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan, ya dokter dan perawat dan yang lain-lainnya. Di satu sisi juga ada yang memang benar-benar komitmen untuk menyediakan sarana prasarana termasuk peralatan agar para dokter ini juga bisa nyaman bekerja. Dan ya saya lihat bahwa hal ini mesti bisa tuntas gitu di dalam kepemimpinan nasional yang akan datang. Jadi kira-kira bagaimana nih strategi dari
03 ya Ganjar Mahfud mengenai hal ini. Saya rasa pasti akan ada diskusi ini karena ini memang menyangkut istilahnya tentara-tentara yang kita tempatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kalau mereka tidak benar-benar dipersiapkan dengan baik, baik itu untuk SDM-nya maupun aparat, tentu akhirnya ya kami yang juga tidak mubazir. Cuman masalahnya adalah mereka akhirnya akan kembali lagi ke kota bekerja, itu ada menumpuk di kota gitu. Karena mereka bisa mendapatkan semuanya di kota ini gitu, misalnya di kota besar demikian. Silakan, Dok. Terima kasih. Langsung ya. Memang isu kesehatan itu kan isu yang kompleks dan dinamis gitu ya. Sehingga setiap periode pun akan menjadi isu, tapi sebaiknya kita tidak memperbaiki hal yang belum selesai-selesai, tapi harus kita tuntaskan. Kembali saya ingatkan bahwa kami pengen satset, tas-tas gitu kan. Cepat dan tepat gitu ya. Nah, bahwa kita kekurangan tenaga kesehatan dalam hal ini adalah dokter, itu sudah fakta itu. Fakta. Dan kalau kita produksi dengan kapasitas produksi tanda petik atau meluluskan dengan kapasitas ini juga jumlahnya kurang. Saya pikir pemerintah sudah melakukan upaya yang secara taktis manajerial sudah dilakukan, tapi kita juga harus menjamin kualitas dari lulusan itu bukan semata-mata karena kualitas, tapi itu menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, termasuk keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu kita harus memberi ruang dan fasilitas bagi dokter-dokter juga yang turun ke lapangan, bahkan bukan hanya dokter sebetulnya. Karena ujung tombaknya tadi kan begitu preventif promotif, kami harus kader di sana. Dan kita punya program, 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Jumlah desa 74.000. Ya kan? Puskesmas baru 10 ribuan. 11.000. Puskesmas pembantunya juga harus diperbanyak. Nah, ini yang menjadi concern dan kita sudah perhitungkan teknokrasinya, sangat mungkin kita lakukan itu. Karena jangan sampai juga pada saat kita sudah produksi, kemudian yang diterjunkan ke lapangan siapa? Tapi apakah harus setiap dokter yang ada di situ kan? Tidak juga. Jadi kebutuhan tenaga kesehatan kan kalau di puskesmas ada 9 itu setidaknya tenaga profesional kesehatan. Nah, jadi kami mendukung untuk kita melakukan upaya perluasan pendidikan dokter. Tentunya ada yang intensif dan yang ekstensif, membuka baru. Dan memang ini menjadi hal yang menarik di masyarakat ya, begitu ada beberapa perguruan tinggi yang sebelumnya teknik ada kedokteran gitu kan. Tapi ada pembenaran yang disampaikan juga bahwa ternyata itu prodi ada syarat perguruan tingginya harus berakreditasi A dan sebagainya. Dan itu jauh lebih baik daripada membuka yang baru di perguruan tinggi yang belum punya track record. Karena pendidikan itu kan bukan hal main-main. Apalagi kesehatan dan kedokteran. Jadi strategi kami kita mendukung untuk perluasan itu. Teknokrasinya justru itu. Beberapa waktu yang lalu kita berdialog dengan teman-teman dari asosiasi kesehatan dan asosiasi perhimpunan dan asosiasi kesehatan ya. Ada 20 something ID, bidan dan sebagainya. Organisasi profesi. Nah, disitulah kami menyerap aspirasinya. Pada prinsipnya, karena ini karakternya Mas Ganjar juga, kita akan serap semua aspirasi. Mana yang akan kita implementasikan atau kita lakukan perbaikan itu sangat mungkin dilakukan. Dan terkait dengan dokter ditugaskan ke daerah, saya sendiri lahir di Banjarmasin. Bapak saya dokter anak. Tahun 70-an itu fasilitasnya luar biasa, nggak terbayangkan lah kalau untuk orang sekarang. Jadi tantangan buat dokter, bukan hanya dokter, saya pikir semua tenaga kesehatan. Pada saat ditugaskan di sebuah daerah, di daerah itu bukan hanya isu kesehatan, pendidikan anak nakesnya bagaimana? Ya kan? Kemudian infrastruktur untuk transportasinya dan sebagainya. Jadi saya pikir ini bukan isu sektoral, tapi ini isu yang komprehensif. Kalau itu kita bangun semua, maka isu tentang bahwa kesejahteraan, nggak cukup punya kesejahteraan, keamanan nakes kita di lapangan itu harus menjadi concern. Dan Mas Ganjar dengan mempercayai Pak Mahfud ini satu kombinasi yang luar biasa.
Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa beliau memang penegak hukum, pejuang penegak hukum. Saya pikir itu. Jadi kan oke ya, kalau oke lah ini memang pusat menyiapkan segala sesuatu. Tapi sekali lagi kan otonomi tadi. Bagaimana bisa bahwa daerah pun dalam hal ini komitmen kepala daerah itu bisa kita pegang. Karena kita tahu kan tunjangan-tunjangan buat para nakes segala macam ini kan ada tunjangan daerah. Ya oke lah mungkin bisa aja saya nggak tahu apakah memang ada desain untuk tunjangan dari pusat misalnya gitu. Di satu sisi kita bicara soal rumah sakit itu kan rumah sakitnya daerah. Makanya artinya kita bisa melihat itu tergantung komitmen dari kepala daerah. Kalau kepala daerah komitmennya tinggi untuk kesehatan, dia akan memberikan paling tidak merenovasi rumah sakit, penyediaan sarana prasarana yang mencukupi gitu ya, dan juga tentu misalnya bicara soal SDM bahkan mereka juga membiayai sekolah untuk SDM-nya gitu, untuk kesehatannya. Nah ini kira-kira apakah memang ada strategi khusus yang ini bisa menjadi shortcut gitu loh. Karena kalau tidak kita akan kembali lagi ke permasalahan seperti ini. Daerahnya tidak siap misalnya walaupun pusat menggebu-gebu gitu loh. Kira-kira kemana nih? Jadi program-program yang tadi saya sampaikan seperti satu desa satu vaskes itu kan dari pusat. Anggaran pusat jadi tidak membebani daerah. Kemudian uang saku kader posyandu dari pusat. Bukan dari daerah juga. Dan inovasi-inovasi kebijakan teknokrasi saya rasa akan sangat mungkin dilakukan seperti KPI daerah yang dikaitkan dengan kinerja pembangunan kesehatan. Itu akan menjadi stimulus yang menarik gitu kan. Teknokrasinya pasti akan kita dengarkan masukan dari semua pihak. Sehingga bagaimana KPI atau indikator-indikator kesehatan ataupun pembangunan manusia di daerah itu dikaitkan dengan kinerja dan lain sebagainya. Ini satu yang menarik. Karena kan otonomi daerah seperti yang disampaikan itu adalah kehendak konstitusi. Tapi memberikan hak kesehatan itu juga konstitusi. Dan ini hak kesehatan, hak asasi manusia. Jadi kita punya pembenaran untuk itu dan ini Prof. Mahfud selalu akan bisa mencari solusi-solusi termasuk tentang perlindungan terhadap nakes yang ada di daerah secara hukum karena beliau pengalaman di legislatif, di yudikatif dan sekarang di eksekutif. Oke. Ada silakan Prof. Adi. Ya, prinsipnya saya tadi ada satu kata yang menarik bahwa apabila memang diberikan amanah untuk menjadi presiden dan wapres untuk 03 tentu tadi menyerap aspirasi dari semua. Karena terus terang saja memang bicara soal kesehatan ini artinya oke lah betul kita membutuhkan pemimpin yang komitmen di situ. Tapi tentu di lapangan semua itu harus juga mendengar aspirasi. Jadi kata-kata itu mungkin yang nanti kita akan dalam tanda petik yang kita akan tagih ya kalau memang beliau terpilih juga bisa mendengarkan suara kita gitu loh. Yang ada di kami yang ada para akademisi ini. Saya pikir tidak usah ragu-ragu karena aspirasi dari akar rumput saja kami dengarkan. Dan Pak Ganjar nginep di situ. Apa perlu nginep di kampus? Jadi ini sebuah contoh yang bukan narasi gimmick, realita. Oke, baik. Terus Prof. Ari masih ada. Oke, baik. Kalau begitu menarik sekali tadi kita diskusi, tapi kita harus cukupkan dulu untuk segmen yang kedua. Jadi kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga. Oke, kembali berjumpa dengan kami di Titik Temu Salemba episode yang ketiga dan kita masuk ke segmen yang ketiga juga. Ya, ini cocok juga dengan paslon nomor 3. Oke, baik. Sekarang kita sudah ditemani salah satu panelis, ya, Ketua Iluni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Wawan. Ya, selamat datang, Dok. Selamat sore atau selamat siang sore, siang, ya. Tergantung yang menonton jam berapa. Baik, silakan Dr. Wawan. Iya, baik Dr. Rifani. Ya, sebetulnya
tahun lalu ya hiruk pikuknya ketika undang-undang itu belum diketok ya, undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu ya. Tentu kita kan lihat bahwa kalau Paslon 03 ini dalam berbagai hal ini kan keberlanjutan atau perubahan gitu. Nah, kita kan nggak tahu kalau misalnya keberlanjutan mungkin ya udah ikut aja nih undang-undang 17 seperti yang sudah berjalan. Kalau yang perubahan mungkin ini harus revisi gitu. Nah, Paslon 03 sendiri untuk undang-undang nomor 17 tentang kesehatan Omnibus Law ini tahun 2023 ini kira-kira mau mainnya di mana nih? Mau mainnya ini direvisi apa udah nanti di peraturan turunannya aja, kalaupun mau direvisi apa mau dimasuki sebagai sesuatu yang perlu perbaikan. Gimana? Gimana, Dr. Dipa? Silakan. Kan pertanyaan paling sering ditanyakan ini. Tapi pada prinsipnya kita lagi pilih presiden ini, bukan legislatif ya. Pada prinsipnya itu nomor satu. Dan selama menjadi undang-undang ya itu pegangan kita juga begitu. Nah, kita perlu kalau bahasa Jawanya ngoncei, mendetilkan satu persatu dari isi undang-undang yang panjang itu kan. Yang pada prinsipnya sesuai yang saya sampaikan tadi, Pak Ganjar, Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan memprioritaskan mana yang terbaik buat rakyat dan harus dilakukan satset. Artinya kalau sekarang yang ada undang-undang itu kita harus memberikan yang terbaik buat rakyat, ya lakukan yang sebisa mungkin dengan wewenang yang ada. Tapi kita tidak menutup peluang juga. Mas Ganjar selalu mendengarkan aspirasi tadi. Tapi kan tidak aspirasinya harus 360 derajat. Kita lihat saja aspirasi di situ, kemudian nanti kita lakukan yang terbaik buat rakyat. Intinya itu. Kalau ditanya kita melanjutkan atau merubah, kita melanjutkan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Oke. Jadi belum ada analisis dari tim. Ya, lebih detail, ya, karena kan isu-isunya saya kira udah ditangkap lah, pasti 03 sudah menangkap isu-isunya ya, dari yang sudah berjalan itu mulai dari seperti mandatory spending ya kan, mengenai wadah tunggal ya kan, mengenai berbagai undang-undang di luar undang-undang praktik kedokteran atau undang-undang tentang tenaga kesehatan ya, tapi juga ada sekitar 11 undang-undang kan yang digabung di situ yang juga menimbulkan berbagai hiruk pikuk. Jadi, saya lebih senang kalau spesifik. Mandatory spending. Ganjar Mahfud sudah berkomitmen anggaran kita di atas 5% untuk kesehatan. Komitmen di atas 5%. Dari pemerintah pusat. Dari APBN, ya. Artinya di awal tadi kita berbicara tentang program dan sebagainya, implementasinya gimana. Nah, ini kita langsung satset nih, kita terapkan. Dan dengan program yang kami sampaikan tadi kan bukan program yang sekedar melanjutkan, bahwa tadi satu desa, satu vaskes, satu nakes, kemudian uang saku buat kader posyandu. Itu kan spending APBN. Jadi kita tunjukkan dengan komitmen. Kita tunjukkan dengan komitmen. Dibanding hanya berdebat tentang proses yang sudah berjalan. Kita tunjukkan dengan komitmen, dan masih banyak lagi tuh yang akan kita lakukan. Dan memang basis pertamanya tadi kan ini hak asasi manusia, kesehatan. Jadi kita punya 1000 alasan lebih bahwa kita harus prioritaskan itu. Bahwa itu hasil produk demokrasi, ya memang itu hasil demokrasinya gitu kan. Tapi kan demokrasi juga akan berkembang dengan dinamikanya. Jadi saya pikir sudah terjawab. Itu tadi tentang mandatory spending ya. Jadi mandatory spending kalau nggak komitmen juga nggak jadi spending. Ya kan? Mandatory spending sekian tapi nggak dicapai. Kalau kita lakukan yang tidak dimandatkan, bahkan kita lakukan dengan nilai atau dengan prinsip yang seperti kita harapkan, I think that's better. Tadi yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua tentang organisasi. Wadah tunggal. Wadah tunggal. Itu kan disebutkan. Ada lagi wadah tunggal untuk profesi, terutama ya kalau kita lihat yang berhubungan langsung dengan pelayanan pasien ya. Kalau tidak kedokteran atau kedokteran gigi kan,
which is kalau kedokteran gigi sekarang ya kita bersyukur masih ada PDGI yang cuma satu-satunya kan. Tapi di kedokteran kan sudah mulai nih. Ya. Ini maunya paslon 03 ini memecah atau memperbaiki? Pertanyaannya yang harus hati-hati. Bukan jawabannya sih oke. Jadi di dalam pertemuan dengan organisasi profesi 23 lebih kemarin sudah clear itu. Dan kami hadir di sana. Ada yang nggak hadir loh. Artinya kita sangat menghargai itu. Dan Ganjar Mahfud sangat paham bahwa sinergi pemerintah dengan organisasi profesi itu wajib. Tadi kan masyarakat kesehatan. Nah ini kan masyarakat kesehatannya. Itu wajib. Dan kita juga akan taat hukum. Sementara tertulis di undang-undang tidak tunggal, tapi apa harus jamak? Enggak juga kan tertulis harus jamak. Jadi saya menganalisisnya seperti itu. Kembali kita akan menyerap aspirasi-aspirasi yang ada dan rasanya memang organisasi profesi itu peran sertanya harus kita kuatkan kembali. Bahkan lebih kuat. Karena kita butuh masukan dari semua lini, bukan hanya masukan ya. Karena kan organisasi profesi ini anggotanya mitra pelaksana. Mitra pelaksana yang kayak kemarin dari ahli gizi, bahwa kemudian dari laboran, yang ternyata selama COVID mereka juga menjadi pahlawan kita juga kan, yang memeriksa spesimen padahal itu sangat infeksius, mereka mengeluh kurangnya perhatian pemerintah, kita langsung kalkulasikan apa yang bisa kita lakukan. Dan kembali Dr. Wawan, kami setiap merespon dan menghasilkan sebuah program, itu kita pasti akan hitung kemampuan anggaran negara. Dan kenapa kami yakin menambahkan beberapa aktivitas ini? Karena kami punya 3 fondasi. Fondasi pertama, Ganjar Mahfud itu akan banyak melakukan digitalisasi birokrasi. Sehingga transparan, akuntabilitas tinggi. Yang kedua, kita akan menggandakan anggaran. Menggandakan itu tadi anggarannya harus bisa diperbesar. Bagaimana menggandakannya? Pertumbuhan ekonomi nggak bisa di bawah 7%, wajib 7%, minim. Kalau di bawah 7%, itu berarti kita sama dengan pasrah bahwa kita akan masuk middle income trap. Jadi itu harus, dan mencapainya itu. Yang ketiga, sikat KKN. Seperti di segmen sebelumnya yang saya sampaikan, kalau kita bisa pangkas hingga seminimal mungkin atau sampai zero korupsi, berarti kita punya anggaran yang lebih lebar. Nah, jadi kita kembali ke sana. Dan apa yang dirancang ini bukan masih angan-angan. Pak Ganjar sudah lakukan. Selama periode beliau 71 puskesmas baru dibikin. Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah itu kalau dibandingkan sama Jakarta, mana yang lebih mirip dengan Indonesia? Jawa Tengah. Jumlah kabupaten kotanya mana yang lebih banyak? Jawa Tengah. Berapa kali lipat? Jumlah penduduknya mana yang lebih banyak? Jawa Tengah. Kemudian Jawa Tengah ada isu masalah apa tadi? Otonomi daerah kan? Ada kabupaten kota di bawahnya. Jakarta sampai camat dipilih oleh gubernurnya. Jadi rekam jejak Mas Ganjar mengembangkan banyak hal, membangun di Jawa Tengah, itu merupakan fondasi rekam jejak yang tepat untuk diproyeksikan ke membangun Indonesia. Gitu, Dr. Wawan. Siap. Dr. Wawan masih ada yang ingin dikomentari sepertinya wajah. Satu hal lagi nih, karena kita ngelihat ini sekarang kan banyak korporasi yang non kesehatan sebetulnya, tapi sekarang masuk di kesehatan bahkan cukup masif gitu. Dan kita tahu bahwa tentu tujuan utama dari korporasi kan selama ini tentu mereka untuk cari keuntungan ya, profit. Sementara kita sadar sebagai dokter bahwa dunia pelayanan kesehatan tuh nggak ansih profit aja, tapi juga ada aspek-aspek yang. Nah, bagaimana
03 melihat masifnya korporasi non kesehatan masuk di bisnis kesehatan, membangun demikian banyak rumah sakit yang berada di bawah bendera mereka, dan bahkan mencaplok, membeli ya, dan lain-lain rumah sakit yang sudah ada gitu. Sementara kita melihat bahwa sebetulnya banyak rumah sakit itu sebetulnya perlunya kan mungkin juga dibantu ya waktu itu, tapi bukan untuk dibeli mungkin harusnya. Nah, kita nggak tahu tiap kasus rumah sakit berbeda-beda. Tapi bagaimana 03 melihat seperti ini? Ya, sebetulnya bukan non kesehatan masuk di kesehatan. Sejak dulu pun korporasi industri kesehatan memang ada. Dan di dalam badan hukum usaha yang boleh mendirikan rumah sakit, badan hukum apa saja? Yayasan, perseroan, PT, dan amal usaha yang saat ini kan. Jadi memang perlu kita siapkan badan hukum apa yang belum masuk di sana. Yang malah itu merupakan soko guru kita. Ya, itu kan satu hal yang menarik untuk terus kita kembangkan. Belum ada yang ngomong itu. Tapi ini secara filosofi dan anggaran dasar kan harusnya seperti itu. Tetapi apakah berarti korporasi yang berbisnis kesehatan itu sesuatu yang salah? Tidak. Oleh karena itu para pelaku dan masyarakat kesehatan memang juga harus paham tentang bisnis untuk melindungi tujuan-tujuan luhurnya. Literasi tentang ini perlu dibangun, dan itu bukan hanya untuk di dokter, itu di apoteker. Kan dulu ada isu bahwa pemilik apotek bukan ininya, bukan apa apotekernya. Jadi isunya adalah good governance, tata kelola yang baik. Pemerintah itu regulator, bukan yang menjalankan, kan, meregulasi, dan regulasi ini sangat dimungkinkan. Dan tentunya untuk hal-hal yang memang hajat hidup orang banyak tetap dikendalikan oleh pemerintah. Ini kan korporasi tadi ya, Dr. Dipo udah bicara soal korporasi medik sebetulnya kan tadi gitu. Bagaimana dengan korporasi medik asing yang juga sekarang diberikan dengan undang-undang secara jelas itu ya, memberikan peluang kepada korporasi asing untuk masuk investasi di sini ya. Tentu memang peraturan turunannya setelah ini kan belum secara spesifik dibuat ya, tapi sudah masuk. Begitu undang-undang ini jadi, langsung kita melihat keinginan maupun yang sudah masuk pun. Menurut Dr. Wawan, sisi positifnya apa? Karena tadi sisi negatif yang terlihat gitu kan. Ya pasti beberapa aspek kan terkait dengan peningkatan SDM dan lain-lain kan pasti ada, tapi sekarang tentu 03 melihat gimana konstelasi ini gitu. Kita nggak lihat negatif atau positif, tapi konstelasinya seperti apa? Ya, kita... Mau dibawa kemana? Nah, mau dibawa Secara prinsip kembali lagi, mana yang terbaik buat rakyat. Ya. Dan rakyat itu lengkap dari segmen per segmen, gitu kan, kebutuhan. Di sisi lain ada sekian triliun yang setiap tahun lari ke luar negeri devisa kita. Memang dalam hal public policy itu bagaimana mengorkestrasi berbagai variabel ini kan. Jadi dalam kasus ini yang harus kita eksploitasi tanda petik manfaatnya, bukan sisi negatifnya. Dan yang masuk yang harus lebih yang memiliki nilai tambah maksimal itu bagi kami. Jadi kalau yang masuk ya cuma bikin puskesmas kan buat apa gitu kan. Tapi kalau yang masuk memberi nilai tambah, satu dalam hal keilmuan kedokteran pelayanannya, dua dalam hal layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat, ya ketiga capacity building kan. Saya pikir itu menjadi dasar kita menimbang ini. Tapi kembali kita akan minta dan selalu pantau masukan dari semua pihak ya, 360 dari organisasi profesi, dari pelaku usaha, karena bukan hanya kesehatan. Kita harus berpihak pada pelaku ekonomi di Indonesia. Berpihak bukan berarti kita menutup pintu terhadap luar. Karena dalam perspektif lain, kita juga harus berpikir, kalau kita ternyata berhasil mengembangkan sektor-sektor ekonomi tertentu, terus kita masuk ke negara lain dicegah bagaimana? Contohnya seperti itu. Jadi kita ini adalah warga dunia kan? Jadi kita harus berpikir seperti itu, tentunya dengan memprioritaskan bangsa Indonesia.
Gimana, Dokter Wawan? Puas? Ya, terkait itu saya kira kan juga tidak cuma korporasinya juga ya yang asing itu, tapi juga membawa tenaga kesehatan asing juga. Itu tentu diregulasi kalau 03 misalnya menang, nah itu kan regulasi untuk tenaga kerja. Nah, saya bisa tambah mungkin, Dokter Wawan, maaf kalau saya potong. Kami malah punya program Nakes Indonesia untuk dunia. Kalau tadi kan dari luar ke dalam. Cukup nggak itu? Tadi Nah, kan jadi isu kan? iya. Oke. Perawat kita cukup apa kurang? Kalau perawat kayaknya banyak. Justru itu. Artinya dalam melihat sebuah masalah, kita harus betul-betul petakan. Sehingga solusinya bukan gebiau ya, tapi yang ini seperti apa, ini seperti apa. Permintaan perawat Indonesia dari luar negeri itu tinggi. Dan kita bisa lakukan dengan perjanjian G2G dan sebagainya. Perawat ahli. Jadi itu bisa jadi menjadi solusi karena sekarang tiap tahun produksinya luar biasa. Tapi tadi mau bikin satu desa, satu vaskes, satu nakes. Masih cukup? Masih cukup. Produksi perawat lebih dari 10.000 setiap tahun. Dan prioritas kalau di desa, dokter, perawat, atau bidan? Pasti ujung tombak pertamanya bidan dan perawat. Nanti dokternya di tahap berikutnya. Oke. Dan kita harus mengapresiasi juga pemerintah dalam hal ini juga telah memberikan infrastruktur yang lebih baik. Begitu banyak di delivery selama ini alat diagnostik sampai ke puskesmas, jumlahnya luar biasa itu. Dan kita juga akan lakukan nanti lebih masif lagi deteksi dini, ya, dengan berbagai hal. Kita akan masukkan juga teknologi, dan kami optimis dengan itu karena anggaran riset kita akan minim 1%. 1% dari APBN. Bukan Ya. anggaran kesehatannya ya? Bukan. Kan artinya riset untuk berbagai hal ya. Saya pikir itu. Jadi memang bauran strateginya kompleks, tapi kadangkala kita harus lihat realnya kan seperti apa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Dripa, Dr. Wawan sudah diskusi yang cukup panjang dan menarik tadi ya. Setelah ini kita akan bertemu lagi. Segmen ketiga sudah habis. Kita akan bertemu lagi di segmen yang keempat. Stay tune. Oke, bertemu kembali dengan kami di episode ketiga Titik Temu Salemba, dan kita sudah masuk ke segmen 4. Tapi Dr. Dripa minta segmen 3A katanya. Ya, oke. Baik, hari ini atau segmen ini kita sudah kedatangan panelis baru dari mahasiswa, Najma Ali dari BEM FKUI. Ya. Iya, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, silakan Najma, apa yang ingin disampaikan, ditanyakan ke Pak Dripa? Oke, Dokter Dripa. Jadi saya punya beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu ya, Dok. Jadi di visi misi poin 1.1 itu ada bahasan mengenai jiwa dan raga, dan ada poin-poin yang fokus tentang ketersediaan nakes ya, Dok, di daerah 3T terutama. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strateginya untuk mengalokasikan nakes ke daerah pedesaan untuk yang terutama program 1 desa 1 puskesmas atau pustu 1 dokter 1 dan nakes. Nah, bagaimana jika jumlah tenaga kesehatan saat ini masih belum cukup, dan jika jumlahnya pun belum cukup, bagaimana bisa dialokasikan ke calling atau layanan konsul keliling agar bisa terlaksana, Dok? Ya, terima kasih. Silakan. Dia membedah. Membedah. Padahal belum koas. Bedah. Ya, terima kasih Nasma. Jadi nakesnya tadi kan bisa bidan, bisa perawat. Jadi, dan kita ada program 1 desa 1 vaskes ini bisa dalam berbentuk puskesmas pembantu sampai agar semua desa bisa perlahan kita berikan pelayanan itu. Dan itu kan akan didampingi, karena kita tadi sudah di awal mengatakan preventif promotif, akan didampingi dengan dukungan terhadap posyandu.
Jadi ini satu kesatuan. Kadang-kadang orang kalau bikin program nggak komprehensif itu akhirnya, oh di sana kurang ininya. Nah ini kita sudah paketkan. Jadi tenaga kesehatannya sudah kita pertimbangkan dan cukup, insya Allah sudah kita perhitungkan untuk itu. Terus Paskesnya nanti di setiap desa bisa apa yang bisa mereka lakukan di situ? Kita butuh bidan di setiap desa loh. Dan ya dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang bidan kan. Mungkin di daerah tertentu nanti perawat dan kan di puskesmas juga ada jadwal keliling antara pustu. Tentunya ada dokter di situ. Jadi kalau kita yang pernah di puskesmas kita akan paham itu ada jadwal untuk itu. Tapi biasanya satu puskesmas mungkin hanya beberapa puskesmas pembantu. Ini kita akan lebih rapat lagi. Lebih rapat, artinya lebih banyak lagi agar memenuhi kebutuhan itu. Dan tadi ada konsultasi konseling gitu, calling. Nah, Ganjar Mahfud sangat care dengan digitalisasi. Dan digitalisasi didukung dengan gratis internet. Jadi jangan bikin program, semua digitalisasi nggak bisa diakses internet di situ. Jadi kita punya program gratisin untuk anak sekolah dan sebagainya. Nanti itu akan bisa mengakses internet dengan gratis. Di infrastruktur internetnya juga kita akan meningkatkan kecepatan internet di Indonesia secara umum. Jadi gratisin itu akan memungkinkan juga untuk tenaga kesehatan telemedicine-nya. Dan ntar saya kebanyakan ya, kamu jangan nanya dulu. Ada lagi yang mungkin tadi soal telemedicine, berarti kalau misalnya di puskesmasnya tidak ada tenaga kesehatan, apakah akan aksesnya lewat telemedicine gitu? Ya, sesuai dengan kompetensi yang dimungkinkan, sesuai dengan situasi yang dimungkinkan, seperti saat kita COVID kan, dan itu akselerator yang bagus banget kan, membuat kita akhirnya berkembang, dan itu satset. Jadi kita bisa mengembangkan sampai ke sana, dan walaupun aksesnya tadi sudah dimungkinkan, itu semua butuh namanya satu data. Jadi data Indonesia itu merupakan keharusan, itu harus kita lakukan, dan itu yang memungkinkan nanti KTP Sakti. Jadi Ganjar Mahfud punya program KTP Sakti. Jadi semua layanan-layanan kepada warga negara cukup dengan satu kartu yang sebelumnya banyak, itu akan terkonsolidasi di dalam satu kartu. Kita sebut itu KTP Sakti. KTP Sakti. Ya, jadi pendekar ini. Ya. Oke. Silakan lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah puas yang tadi? Masih lanjutan yang tadi sih dok. Sebenarnya tadi kan memang ini masih soal pemenuhan kebutuhan nakes gitu ya dok. Jadi kan ada di visi misi disebutkan bahwa perbanyakan pendidikan politeknik kesehatan juga ya dok, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis tentunya. Nah sebenarnya apakah cara tersebut sudah sesuai dok? Mengingat saat ini juga sedang viral ya terkait pembukaan banyak FK baru gitu dok. Jadi Poltekkes kan ya? Iya. Bukan prodi kedokteran gitu kan. Kalau yang prodi kedokteran kan jelas kita punya kesenjangan kebutuhan dengan kecepatan meluluskan dokter. Itu kita harus akselerasi proses itu. Yang perlu dijaga adalah membuka atau kebijakan apapun termasuk membuka fakultas kedokteran yang baru itu harus benar-benar profesional. Harus tidak KKN. Jadi apapun programnya, ini Bang Fuad ya, apapun programnya, kata kuncinya aktornya. Kalau aktornya nggak benar itu bisa karena nggak pengalaman atau karena integritasnya dipertanyakan, program itu tidak akan mencapai tujuan program yang biasanya udah cakep tuh. Apalagi kalau bikin programnya tidak menyerap aspirasi, cuma yang terlihat. Jadi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu sudah merupakan pasangan yang pas. Memastikan ini dilaksanakan, punya integritas, kalau ada yang nggak benar, sikat KKN. Oke, masih ada waktu, silakan Najma. Banyak kan pertanyaannya ya. Kalau buat yang tadi udah cukup sih ya, soal pemenuhan ketersediaan. Nah mungkin yang terakhir ini di visi misi pasal 3 juga bisa dilihat kalau penyakit yang dibahas itu satu-satunya seperti cuma stunting ya, kalau untuk isu kesehatan yang utamanya yang spesifik. Nah mungkin untuk penyakit lain, apakah ada strategi tertentu untuk
menyelesaikan penyakit yang prevalensinya tinggi, mungkin seperti tuberkulosis ataupun penyakit lainnya, Dok? Ya, dua isu kesehatan kita kan tuberkulosis dengan stunting. Jadi bukan terlewat, kami paham tentang itu. Tapi kenapa itu yang dimunculkan? Karena yang lain sebetulnya sudah masuk di dalam program-program tadi. Begitu kita kuatkan akses layanan kan juga masuk di sana. Kemudian posyandu tadi juga bagian dari preventif promotif, tidak hanya stunting. Karena stunting sama tuberkulosis itu ada hubungan nggak? Gizi yang tidak optimal, sistem imunnya tidak optimal, resiko tuberkulosis juga lebih tinggi. Sebaliknya, penderita tuberkulosis cenderung gizinya jadi turun. Stunting pula gitu kan. Jadi ini memang satu kesatuan yang harus kita, dua-duanya menjadi prioritas. Stunting ini lebih karena pengatasinya tidak hanya sektor kesehatan. Karena penyebab stunting apa hanya karena tidak bisa mengakses protein atau gizi? Belum tentu kan? Ada budaya. Contoh budaya di masyarakat kita ada yang kadang, oh ini lauknya untuk bapaknya saja karena dia yang kerja. Telurnya buat bapaknya saja, anaknya nggak dapat, Pak. Itu contoh. Kemudian gizi saat hamil. Karena stunting itu kan sebelum melahirkan sampai usia 2 tahun itu kan krusial banget. Kita punya program 1000 hari kehidupan untuk gizi dan sebagainya. Nah, jadi itu masuk ke sana. Otomatis kalau gizinya bagus, kemudian deteksi dini, TB tadi isunya dari sana juga. Jadi pendekatannya harus holistik. Nah, begitu sebuah tantangan kesehatan kita beri pendekatan yang holistik, bisa jadi akan membuat biaya programnya jauh lebih efisien. Apa tuh tadi 1000 hari? Programnya apa isinya 1000 hari kehidupan? 1000 hari kehidupan tadi nanti dilakukan oleh kader posyandu untuk gaya hidup sehatnya, pola makannya, dan gizinya. Karena disitulah resiko stunting dan lain-lain. Nah, dan itu sesuai dengan WHO, ada itu 1000 hari pertama ya, 1000 kehidupan. hari pertama kehidupan memang itu fase yang paling genting ya, iya, dalam pertumbuhan. Nah, saya ingin sedikit tambah lagi, kan stunting ini targetnya Ganjar Mahfud ini yang paling optimis ya, 9%. Ya. Apa yang mau dilakukan dari, kalau pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan kayaknya sih ya more or less mirip-mirip lah sama yang sudah dikerjakan sekarang. Apa terobosan yang bisa yakin bahwa kayaknya bisa nih 9%? Kita lebih cepat, lebih tepat. Lebih cepat, bukan sama. Sebelumnya puluhan tahun posyandu kan nggak ada yang care. Tanda petik atau kurang lah. Padahal itu kan ujung tombak kita untuk mengatasi stunting. Selama pandemi 50% posyandu tidak aktif. Itu harus dihidupkan lagi. Dan itu adalah kekhasan, kelebihan Indonesia loh, posyandu ini. Nah, jadi itu satu langkah terobosan yang memungkinkan untuk itu. Kemudian kita lakukan tadi perluasan akses, dan kembali memang membuat kita semua konsisten bahwa preventif dan promotif itu harus utama, itu emang berat. Begitu tanya, kalau kita mana programnya? Karena biasanya ditunggu program kuratif, program terapi. Yang kami sampaikan tadi memang prioritasnya program preventif promotif tanpa mengurangi kuratif dan rehabilitatifnya, tanpa mengurangi. Cukup anggarannya, makanya komitmen anggaran kami tadi sebesar itu. Karena kita tidak bisa, kan udah kita nggak usah kuratif, preventif promotif aja, terus yang sakit diapain kan gitu. Ya ini kan harus berjalan. Ini kita atasi sambil mengurangi lahirnya penyakit-penyakit ini lagi. Ini kita preventif promotif kan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Belum kali. Oke, satu lagi dari saya tentang lagi-lagi tentang promotif dan preventif ini. Ini kan kita punya puskesmas ya. Nah, kita kenal ada UKM, kesehatan masyarakatnya mereka kerjakan, kuratifnya mereka kerjakan. Akhirnya
bebannya, load-nya besar sekali. Bagaimana pendapat dari Pak Ganjar Mahfud tim pemenangnya? Alhamdulillah kita punya fondasi pertama tadi, digitalisasi birokrasi. Digitalisasi birokrasi, sehingga teman-teman yang di puskesmas atau di daerah sibuk nggak bikin laporan. Jadi beban itu sebetulnya banyak juga beban administratif. Itu harus dibantu dengan digitalisasi. Kedua, pendekatan untuk promotif preventif tidak sektoral kesehatan saja. Di situ ada ketahanan pangan, ada ketahanan protein. Apakah kurangnya protein itu semata-mata karena tidak mampu beli protein? Bisa jadi karena memang suplai protein kita nasional kurang. Berarti ini isunya kan bukan isu kesehatan aja nih, isu pangan, isu ketahanan pangan. Jadi approach-nya kami satset cepat langsung, nggak nunggu nanti kapan. Dan tastes ya harus ke akar masalah. Kita prioritaskan masalah, kita cari akar masalahnya. Kita lakukan dengan komitmen. Dan saya yakin tidak ada yang memungkiri kalau KKN bisa kita atasi, kita akan jauh tumbuh lebih cepat, sehingga kita optimis pertumbuhan ekonomi 7%, stunting turun ke 9%. Oke. Nggak jadi 7 juga? Insya Allah lebih baik. Insya Allah lebih baik. Baik, terima kasih Dr. Dripa atas Sama-sama. diskusinya di podcast kita kali ini. Ya, cukup menarik sekali tadi bahasan dari segmen 1 sampai segmen 4, dan saya berharap mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang akan memilih di tanggal 14 Februari 2024. Kami dari podcast Titik Temu Salemba mengucapkan terima kasih atas sudah mendengar dan melihat tayangan ini, dan sampai jumpa lagi di episode Titik Temu Salemba berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.